Pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara, sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Adi Sulistiono, sebagai hakim mediator perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto menegaskan, mediator akan hadir sesuai dengan perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari, saudara. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Selaku hakim mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono, sarjana magister hukum, dan telah ditetapkan oleh majelis hakim untuk dilakukan penetapan tersebut. Kemudian untuk itu persidangan selanjutnya tentunya terhadap perkara nomor 99 itu menunggu hasil laporan dari hakim mediator. Hasil sidang perdana gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo menyepakati akan menempuh proses mediasi untuk penyelesaian perkara. Gugatan yang mempersoalkan ijazah SMA Jokowi itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Melalui proses mediasi, penggugat berharap para tergugat termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir dan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan. Di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Prinsipal. Untuk menjalankan perintah undang-undang itu yang harus hadir adalah Pak Jokowi sendiri, kemudian kalau dari UGM ya rektor sendiri, kalau dari ketua KPU di Solo ya ketua KPU di Solo, kalau SMA 6 adalah kepala sekolah. Syaratnya memang hanya menunjukkan selesai. Gitu. Iya, menunjukkan selesai, tetapi itu kan harus lewat sebuah proses verifikasi. Apakah itu benar-benar ijazah asli atau tidak. Sementara kuasa hukum tergugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, YB Irfan, akan mendiskusikan gugatan kepada Jokowi sebelum mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Para pihak telah sepakat, Guru Besar Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Solo, Adi Sulistiono, yang akan menjadi mediator dalam perkara gugatan ijazah Jokowi. Adi mengatakan penyelesaian gugatan lewat mediasi didorong untuk mencapai kesepakatan atau win-win solution. Berbeda dengan perkara yang ditangani pengadilan, kalau pengadilan itu paradigmanya win-lose solution. Tetapi kalau saya sebagai mediator nanti paradigmanya win-win solution. Jadi kami menginventarisasi kepentingan para pihak untuk kemudian kita beri masukan-masukan agar nanti para pihak sepakat. Besok kan kita baru penjajakan para pihak dulu, ya kan, para pihak mengukakan keinginan apa yang diinginkan. Mediasi antara penggugat dan tergugat perkara ijazah SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan digelar pada 30 April 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mediasi gugatan ijazah SMA Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan berlanjut ke proses mediasi. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Selamat petang, Widi. Ini pada tahap mediasi sebenarnya apa yang akan dibahas dan nanti bagaimana penyelesaiannya? Ya, dan saudara, selamat sore. Memang besok dijadwalkan pada 30 April akan dilangsungkan mediasi terkait gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah.
pada saat mediasi tersebut dari penggugat ingin agar yang tergugat atau Joko Widodo hadir dan mengikuti proses mediasi tersebut. Memang secara regulasi mereka yang terlibat, artinya mereka yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat, wajib hadir dalam mediasi yang dilangsungkan sebelum nantinya sidang-sidang akan dilanjutkan. Tapi ada beberapa pengecualian memang ya, Sir, untuk mereka yang tidak bisa datang, seperti misalnya sedang dalam keadaan sakit, menjalankan tugas negara, atau sedang berada di luar negeri. Itu bisa menguasakan kepada kuasa hukumnya atau pengacara untuk mewakili dalam proses mediasi tersebut. Dan menarik untuk ditunggu karena kami sampai saat ini pun belum bisa mendapatkan konfirmasi baik dari Joko Widodo sendiri ataupun dari kuasa hukumnya apakah dia akan datang pada saat proses mediasi nanti. Perlu diketahui bahwa proses mediasi ini memang dilakukan pada saat atau pada pada persoalan perdata seperti yang dialami Joko Widodo saat ini. Jadi memang setelah sidang pertama, proses selanjutnya adalah mediasi selama 30 hari. Jadi ada tenggat waktu 30 hari di mana pengadilan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Dan apabila dalam mediasi ini tidak dicapai kesepakatan apapun atau deadlock, maka proses persidangan akan dilanjutkan hingga nanti penyelesaian di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan kedua belah pihak sudah sepakat menunjuk satu mediator, yaitu Guru Besar Universitas 11 Maret, Adi Sulistiono, sebagai mediator, dan tidak menggunakan hakim mediator di Pengadilan Negeri Surakarta. Kedua belah pihak sepakat dan merasa bahwa Guru Besar Universitas 11 Maret ini, Prof. Adi, sosok yang kompeten karena memang membidangi masalah perdata dalam disiplin ilmunya. Dan mereka berharap akan ada penyelesaian bagus dalam perdata nanti, mengingat penggugat menginginkan agar ada pembuktian ijazah tersebut. Satu yang digugat adalah Jokowi, kemudian SMA Negeri 6, KPU Kota Surakarta, dan juga Universitas Gadjah Mada. Empat-empatnya harus datang dan membuktikan jika memang benar nanti bisa ditunjukkan di mediasi ijazah dari Joko Widodo tersebut, dan harus dikonfirmasi keasliannya oleh siapa, tentunya oleh yang mengeluarkan ijazah, dalam hal ini SMA Negeri 6. Kenapa Universitas Gadjah Mada dilibatkan? Karena mereka digugat karena Jokowi mengaku kuliah di Universitas Gadjah Mada menggunakan ijazah SMA 6 tersebut. Sedangkan oleh penggugat ijazah SMA tersebut diragukan keasliannya. Ini sebabnya ada 4 tergugat yang diharapkan hadir bersama penggugat dalam sidang mediasi besok agar masing-masing pihak bisa istilahnya bernegosiasi ataupun dimediasi oleh mediator sehingga nanti akan diperoleh kesepakatan. Kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, apabila ini semua tidak terjadi kesepakatan atau deadlock, maka persidangan akan dilanjutkan lagi tentunya setelah tenggat waktu 30 hari yang diberikan oleh pengadilan tersebut selesai. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho atas informasinya terkait dengan mediasi soal gugatan ijazah SMA Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang, masih kami lanjutkan. Ini sebelum kami jeda ada informasi ini terkait dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang merespons usulan penggantian Wakil Presiden yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep memberikan tanggapannya terkait dengan mencuatnya usulan pergantian Wakil Presiden yang tertuang dalam 8 poin tuntutan yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI. Putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga adik dari Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sudah sesuai dengan konstitusi dan dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. Terima kasih. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menyebut usulan pemberhentian Wakil Presiden tidak sesuai dengan konstitusi. Harusnya usulan ini diajukan oleh DPR terlebih dahulu sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan diajukan ke MPR. Aan pun menjelaskan bahwa DPR bisa mengajukan dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat seorang wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi.
yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan dua hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, pertama DPR ada dugaan ya, tentang dua hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Sebelumnya, Saudara, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar deklarasi yang berisi 8 poin. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan juga 91 Kolonel. Ada 8 usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, salah satunya adalah mengusulkan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi lain di Kompas Petang akan disampaikan oleh rekan Cindy Permadi usai jeda. Warga Kampung Alarjiban, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tanggerang, Banten menggelar aksi protes terkait keputusan polisi yang menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat,